Selamat datang di Novel Audioku Channel. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novel Audioku Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 253, bersama Novel Audioku Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bagaimanapun, telepon ditutup. Diana Eba mengerutkan kening, melempar telepon ke tempat tidur, memeluk dadanya, dan melihat pemandangan niat membunuh yang berkecamuk di bagian bawah gedung. Mungkinkah kekuatan lain telah masuk? Melihat kembali ke Aiden Enzo, matanya dingin, dan dia menatap Gareth Dion dengan tatapan menatap orang mati. Gareth Dion juga kaget dengan apa yang dikatakan Aiden Enzo barusan. Ingin hidupku, ini baik, sombong. Gareth Dion sadar, dan segera tertawa keras. Baik, baik. Seperti yang diharapkan dari orang kaya yang ditemukan Tergio Ziso, dia benar-benar memiliki keberanian. Tapi, kamu pikir kamu bisa membunuh saya? Marah. Wajah Gareth Dion menjadi gelap dengan dingin. Nada pihak lain terlalu besar. Dia telah berada di sungai dan danau selama bertahun-tahun, dan dia tidak pernah diancam seperti ini sebelumnya. Menarik. Namun, yang menanggapi Gareth Dion adalah senyum tipis Aiden Enzo, dan berkata, jika kamu bisa, coba saja. Kesombongan, sombong, kata-kata sederhana, seperti guntur di tanah datar, membombardir Gareth Dion dan yang lainnya di dalam hati mereka. Beraninya pria yang tampaknya muda ini begitu sombong. Itu Gareth Dion. Gareth Dion, kekuatan terbesar ketiga di distrik Jiangnan besar. Saudara-saudara di bawahnya bertambah, setidaknya beberapa ratus orang. Sekarang, seseorang benar-benar ingin membunuh Gareth Dion dengan kata-kata kurang ajar seperti itu. Terkejut, Tergio Ziso, apakah kamu yakin ingin bertarung denganku? Gareth Dion menoleh, menatap Tergio Ziso dengan ekspresi muram dan dingin, dan bertanya dengan suara gemuruh. Di matanya, Tergio Ziso adalah orang yang bisa berbicara, meskipun Gareth Dion tidak mengerti bahwa Tergio Ziso memegang payung untuk Aiden Enzo itu. Satu generasi tiran, Tergio Ziso, saudara laki-laki bawah tanah Sanjiang, sebenarnya akan memegang payung untuk dirinya yang muda dan berlebihan. Tergio Ziso selalu berdiri di samping Aiden Enzo dan mundur selangkah untuk menunjukkan rasa hormatnya kepada Aiden Enzo. Pada saat ini, ketika dia mendengar Gareth Dion berteriak pada dirinya, Tergio Ziso menatapnya dengan sepasang mata harimau, meledak dengan rasa dingin, dan berkata, Gareth Dion. Hari ini, aku, Tergio Ziso, bekerja untuk Tuan Enzo. Aku tidak takut hidup dan mati. Jika kamu punya nyali, kamu datang ke sini. Setelah malam ini, akan ada kamu tanpa aku di dunia. Kalimat yang sombong, itu juga sepenuhnya mencerminkan tekad Tergio Ziso. Baik, Gareth Dion berteriak dengan keras, mengambil cerpelai dari tubuhnya dan melemparkannya ke hujan, melambaikan premannya, dan berkata dengan marah kepada adik laki-laki di belakangnya, seseorang ingin membunuhku, apakah kamu setuju? Tidak, lusinan saudara di belakang Gareth Dion semua berteriak saat ini, cukup keras. Tetapi, bunuh, bunuh, bunuh. Deru momentum yang luar biasa bergema di dunia ini. Itu benar-benar menenggelamkan teriakan Gareth Dion dan gengnya. Betul sekali, preman bersenjata berat berjas hitam di belakang Aiden Enzo berteriak serempak saat ini, seolah ingin menghancurkan langit. Pemandangan awan hitam menyelimuti kota. Melihat pemandangan ini, Gareth Dion dan saudara-saudara di belakangnya merasakan jantung mereka berdetak kencang. Momentum di sisi lain, terlalu kuat. Tepat pada saat ini, telepon berdering. Gareth Dion mengerutkan kening, dan ponsel di saku celananya berdengung. Sudut mulut Aiden Enzo terangkat, menunjukkan sedikit senyum, dan berkata, silakan, ini mungkin panggilan terakhirmu. Gareth Dion bingung, alisnya berkerut lebih dalam, dan dia tidak mengerti apa yang dikatakan pihak lain, pesta berarti sama sekali. Saat telepon tersambung, Gareth Dion bertanya dengan dingin, ada apa? Telepon aku saat ini, apa kamu tidak tahu aku sedang sibuk? Sekarang Gareth Dion adalah Tong Mesiu, dan akan meledak dengan satu sentuhan. Tuan Dion, sesuatu terjadi di rumah. Adik laki-laki di ujung telepon tergagap. Di mana nyonya? Gareth Dion tiba-tiba mengerutkan kening, jejak kecurigaan muncul di wajahnya, dia mengangkat alisnya dan menatap Aiden Enzo, mungkinkah itu dia? Haha, Tuan Dion, lama tidak bertemu. Nyonya Mei sudah aman sekarang.
Tiba-tiba, suara di telepon berubah, dan itu adalah suara kasar lainnya. Gareth Dion mendengarnya, dan berkata dengan marah, "Zeran Grus, kamu berani menyakiti istriku, aku akan membunuhmu." Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin Zeran Grus berada di halaman rumahnya? Dalam sekejap, Gareth Dion sadar, menoleh, menatap tajam ke arah Aiden Enzo dan tergiur Ziso, dan bertanya, "Kalian berhasil." Aiden Enzo berkata dengan tenang, "Aku tidak pernah melakukan perang yang tidak siap, Gareth Dion, hari ini adalah hari kematianmu." Kulit Gareth Dion langsung menjadi sangat jelek. Dia dengan cepat berteriak ke telepon, "Zeran Grus, berikan telepon kepada istriku." Di aula, Zeran Grus menyerahkan ponsel kepada Mei Andreas yang sedang duduk di sofa dengan sedikit gemetar, dan berkata, "Nyonya Mei, panggilan Tuan Dion, bisakah Anda menjawabnya?" Menangis histeris, "Suami, sesuatu terjadi. Semua tempat kita telah ditutup, saudara juga telah ditangkap, mati dan terluka, keluarga. Keluarga sudah berakhir." Boom! Kata-kata Mei Andreas benar-benar membunyikan lonceng di hati Gareth Dion. Pada saat yang sama, ada guntur teredam di langit, dan kilatan petir langsung menerangi seluruh alun-alun kecil, dan juga menyinari wajah pucat Gareth Dion. Kemarahan dingin, dan melonjak. Dia, Gareth Dion, telah berada di distrik Jiangnan besar selama beberapa dekade, memandang rendah segalanya, tak terkalahkan, dan tidak pernah menderita kerugian, apalagi seseorang yang berani menyegel tempatnya dan menekan saudara-saudaranya. Tapi sekarang, semuanya sudah selesai. Itu kamu. Gareth Dion penuh amarah, matanya yang ganas penuh dengan niat membunuh, dia menatap Aiden Enzo dan bertanya. "Itu benar, ini aku." Suara dingin Aiden Enzo melayang di atas kotak kecil itu. "Sejauh ini, situasi keabadian telah terbentuk. Gareth Dion, bubarkan grup Xiongren. Jika kamu bunuh diri, aku bisa membiarkan istrimu pergi dan memberinya jalan keluar," kata Aiden Enzo dengan tenang, dengan ketidakpedulian yang tak terlukiskan di matanya. "Hahaha." Gareth Dion melihat ke langit dan tertawa keras. Dia memandang Aiden Enzo dan berteriak, "Nak, ini adalah pertama kalinya kamu memaksaku menjadi orang seperti itu. Nah, kamu punya nyali. Tapi jika kamu ingin saya membubarkan grup Xiongrenku, itu tidak mungkin. Apakah menurut Anda saya, Gareth Dion, tidak memiliki cadangan? Apakah menurut Anda jika istri saya ditangkap dan tempat saya di distrik Dajiangnan ditutup, saya akan takut kepada Anda? Bermimpi, di dunia ini, tidak ada yang berani mengambil nyawaku." Gareth Dion berteriak dengan marah, saudara-saudara di belakangnya siap untuk pertarungan hidup mati. "Tepat sekali, hari ini aku, Gareth Dion, akan memenggal kepalamu di kota Luofeng untuk membuat namaku terkenal. Aku ingin melihat siapa lagi yang berani dengaku, Gareth Dion." Teriak Gareth Dion marah, sambil mengangkat ponselnya, memutar nomor, dan berkata dengan marah, "Panggil semua orang di sini." Pada saat ini, Gareth Dion tidak menahan diri, dan memanggil semua orang yang telah dia persiapkan. Gareth Dion tertawa terbahak-bahak, menatap Aiden Enzo dengan mata dingin, dan berkata, "Nak, kamu telah menghitung semuanya, apakah kamu tidak mengetahuinya, dan aku akan mengatur beberapa orang di sekitar kota Luofeng. Ingin hidupku, kamu masih sedikit lembut." Namun, Aiden Enzo hanya menggelengkan kepalanya dengan ringan. Dalam waktu kurang dari 5 menit, satu tim demi satu, semuanya berpegangan tangan, berkumpul dari segala arah menuju restoran Yingfeng. Melihat pemandangan ini, Gareth Dion menyeringai galak. Orang-orangnya ada di sini, dan jumlah orangnya jauh lebih banyak daripada Aiden Enzo. Terima kasih sudah mampir di Novel Audioku Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novel Audioku Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.